Bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA Fisika untuk SMP yang kita sebut dalam rangkuman bagian pertama ya. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang cahaya dan cermin ya. Oke ya. Jangan lupa anak-anak subscribe, like, share, dan komen yang akan mengikuti program bimbingan belajar online di bimbingan belajar Arif ya. Jangan lupa kalau menonton anak-anak sampai habis agar kita mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran ini. Oke ya teman-teman ataupun sahabat ataupun juga anak-anak, mari kita belajar tentang cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya. Panjang gelombang antara 400 dengan 600 Newton nanometer ini ya, nanometer ya. Kemudian merambat tanpa medium perantara. Contohnya yaitu cahaya matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Kemudian sifat cahaya: 1. Merambat lurus. 2. Dapat menembus benda bening atau benda transparan. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat dibiaskan ya, dibiaskan apabila melalui 2 medium dengan indeks berbeda ya. Dapat diuraikan. Cahaya monokromatis ini berbeda dari beberapa warna ya. Kemudian 6. Memiliki energi. Yang 7. Dipancarkan dalam bentuk radiasi. 8. Dapat berbentuk partikel ataupun gelombang. Oke ya. Kemudian kita menginjak kepada cermin. Cermin dibagi 2, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Nah, ini cermin cembung bersifat, cermin cembung ini fungsinya menyebarkan cahaya, di mana jari-jari R-nya bersifat negatif ya. Ini rumusnya 1S. Ini jarak benda S ini ya. S ini jarak benda. Yang S aksen bayangan ya. Oke, ini rumusnya titik fokus F sama dengan R/2. Kemudian di sini ada sifat cermin cembung ya. A. Bayangannya bersifat maya, dapat dilihat dalam cermin. Kemudian tegak. C. Bayangannya diperkecil, yaitu di antara 0 lebih M-nya, bayangannya ya ini lebih kecil, pembesarannya lebih kecil di antara 0 dengan 1 ya. Kemudian terletak di belakang cermin ini satu sifat cermin cembung. Nah, kemudian kita masuk kepada cermin cekung. Kita lihat di situ ada rumusnya 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana dia mempunyai pembesaran M sama dengan H aksen per H ataupun min S aksen per S ya. Kemudian sifat cermin cekung. A. Jarak bayangan ke cermin cekung, S aksennya, S aksen ini ya, bayangannya S aksennya bernilai negatif. Kemudian bayangannya bersifat maya, tegak, dan bayangan diperbesar. Berarti pembesarannya harus lebih besar dari 1. Oke ya. Kita menginjak kepada soal, contoh soal aja dulu, satu dulu. Nah, nanti baru yang lain ya. Oke ya. Anak-anak kita perhatikan di situ bahwa ada jarak benda nih. Sebuah benda berjarak 10 cm di depan cermin cekung nih. Memiliki jarak fokus 15 cm. Yang ditanya adalah pembesaran bayangan atau M. Saya kasih ya. Kasih rumus. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dalam persamaan 1/H sama dengan plus ya, plus 1/X aksen sama dengan 1/F. Ini kita terjemahkan bahwa di situ bahwa 1/10 ya, ditambah 1/X aksen sama dengan 1/15. Oke ya. Tidak bisa dibayangkan di situ. Jadi 1/S aksen sama dengan
ya, 1 per X 1 per 15 dikurang 1 per 10. Ini tidak sama, jadi kita buatkan dulu ya persamaan. Dari ini 30, nih 30 ya, biar tidak rancu. Kita perhatiin, 30 bagi 15 2, bener kan? 30 dibagi 10 berapa? 30 berarti 3 ya? 30 ya, bener 3 ya. Nah, berarti dapat di sini. Ini 2 per 30 tadi kurang jelas ya, kalau kita kurang jelas nanti 2 dikurang 3 berarti min ya, min 1 per 30 ya. Jadi S aksennya dapat 30. Oke ya. Oke, udah dapat min ya, statusnya min sentimeter, min 1 min sentimeter. Jadi bayangannya 30 cm ya. Kemudian pembesaran, kita masuk ke pembesaran. Yang ditanya adalah pembesaran. Jadi pembesarannya M sama dengan H aksen per H. Jadi berapa H aksennya tadi? Kita lihat di sini. Pembesarannya adalah aksennya min 30 ya per 10. Jadi 3. Oke ya, itu contoh soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, Mama ya. Nah ini Mama. Oke ya, soal nomor 2. Ya, sebuah benda, kita bahas soal dulu ya. Sebuah benda setinggi 8 cm diletakkan 24 cm ya, 24 di depan cermin cembung kayak itu 12. Ya, jika jarak fokus cermin cembung, jarak 12 cm ya, maka sifat bayangan, kita udah bisa tahu kita. Oke ya, sudah. Jadi kita jawab dulu, pembahasan dulu. Pembahasan pertama kita lihat di situ, ingat berarti ada H 8 cm yang diketahui, S jaraknya 24 cm, kemudian ada F. Ingat bayangannya bersifat cembung tadi negatif. Mana nih, ini cembung ya, bersifat negatif, jadi min 12 cm. Jarak fokus maya ya. Sudah. Baik, berarti jarak bayangan benda ya dari cermin cembung, kita cari dulu jaraknya cembung ya. Kita cari dulu jaraknya. Jadi kita pakai rumus ya, 1 per S
ditambah 1/xn sama dengan 1/m. Kita masukkan 1/24 ditambah 1/xn sama dengan 1-12 ya. Nih, mari kita masukkan lagi di sini 1/xn sama dengan -12 nih, pindahkan, dipindah jadi -1/24 ya. Nih kalau dipindah jadi -1/24 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, 24 min 24, 24 bagi 12 2, 24 bagi ini 1. Oke ya. Jadi kalau ini min dengan min bertambah jadi min 3/24. Berarti x-aksennya sudah bisa dibayangkan 24 dibagi 3 berarti 8 dalam bentuk min. Nah ya, jadi negatif tip ya, berarti bayangan terbentuk di belakang cermin ya, setelah kita melihat tadi negatif ini Bu, berarti bayangannya bersifat maya. Nah, bersifat maya ya, jadi bayangannya bersifat maya. Nah, sekarang kita bagaimana pembesaran cermin cembung? Nah, pembesaran. Nah, berarti pembesaran cermin cembung adalah N sama dengan ya, H aksen per H sama dengan S aksen per. Oke ya, tapi bentuknya negatif sesuai dengan rumus. Oke, kita lihat di situ rumusnya, catat dulu jadi bisa memahami. Oke, udah dapat kita pembesarannya. Oke ya, pembesarannya berarti M dengan tadi nih rumusnya min 8 ya, per 24. Ingat ya, jadi sama dengan 1 per kali. Nah ya, jadi M bertanda positif. Nah, M bertanda positif ya, berarti maka bayangan yang terbentuk tegak. Nah, tegak ya. Tinggi bayangan benda, nah ditanya tinggi bayangan benda. Oke ya. M H aksen per H sepertiga. Nah, berarti H aksen sama dengan sepertiga kali 8 sama dengan 8/3 cm. Berarti ya, besar bayangan lebih kecil daripada besar benda. Besar benda jadi H aksen
diperkecil. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dalam bagian pertama IPA Fisika SMP tentang cahaya dan cermin. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada bagian selanjutnya. Oke, jangan lupa anak-anak belajar sungguh-sungguh, membangun pendidikan kita di Indonesia dengan sebaik mungkin dengan mengejar prestasi di sekolah dengan baik, hormati guru dan orang tua, jadi jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai jumpa.